mudah-mudahan kita semuanya selamanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menjadi saum yang ke-7. Tidak salah Pak ya. Mohon maaf tadi ada ya punten ada gaptek abdi itu ada alami atik masalah teknologi. Dan punten. Dan alhamdulillah saya mendapat kehormatan dari Bapak pimpinan Takmir Masjid dari Antapani untuk ngawangkong etang-etang buburit menjelang buka saum. Pada saat hari ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya paham, tapi mohon nanti mohon koreksinya karena mungkin apa yang saya tahu agak ada kekeliruan. Gitu. Bapak Ibu semua, bahwa kita sebagai manusia itu makhluk yang sangat istimewa karena kita diberikan suatu potensi besar, satu keistimewaan bahwa kita sebagai makhluk yang namanya homo religious, jadi makhluk beragama. Dan itu adalah merupakan suatu keniscayaan bahwa memang manusia berbeda dengan yang lain, dan itu sudah terpatri dalam firman Allah SWT kan, ada kita baca alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi pada saat kita di alam arwah kita sudah bersaksi, sudah berjanji, dan kita sudah menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan oleh karena itu bahwa setiap manusia hari ke dunia ini adalah punya potensi tauhidullah. Dalam hadis itu ada dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidani au yunasroni au yumajisani. Jadi fitrah di sini menurut saya itu adalah fitrah tauhidullah. Karena kenapa dikatakan bahwa di sini bahwa orang tuanya lah yang meyahudikan, menasukan, memajusikan atau mungkin mengagama lainkan, begitulah. Karena itu adalah agama-agama yang menyimpang, gitu dah. Menurut hadis ini bahwa fitrah itu adalah menurut saya tauhidullah. Artinya bahwa bagaimana fitrah ini bisa berkembang itu amat tergantung kepada siapa atau orang tua yang memberikan bimbingan. Bagaimana orang tua memberikan bimbingan fitrah ini bisa berkembang. Menurut saya seperti saya buat dalam PowerPoint, bahwa fitrah ini akan berkembang, kita analogikan dengan kalau kita menanam sebuah pohon atau sebuah bunga. Gitu. Maka bunga itu akan berkembang dengan baik, manakala kita setiap kali diceboran, gitu, disiram, kemudian digemuk, kemudian dirawat, dan sebagainya. Dan ini juga adalah fitrah ini adalah juga akan berkembang seperti itu. Dan kita sebagai orang tua, kita wajib hukumnya bagaimana menanamkan nilai kefitrahan ketauhidullah ini. Karena fitrah manusia ketauhidan ini itu tidak berkembang sendiri gitu. Oleh karena itu, maka umat Islam atau kita sebagai orang tua mengislamkan anak-anak kita, karena agama Islam yang sesuai dengan yang membawa yang dasarnya tauhidul agama Islam gitu ya. Dan kita yakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallah Islam. Jadi itu keyakinan kita bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya agama yang benar. Jadi mengislamkan anak-anak kita itu adalah merupakan satu kewajiban, keniscayaan, dan itu adalah yang sesuai dengan kefitrahannya tauhidullah. Tapi perkembangan keislaman ini itu juga adalah tidak semulus apa yang kita harapkan. Kan dalam manusia itu ada kata sabda Rasulullah kan ada ala fil jasadi mudghah fa idza salat sairu fa idza fasad sairu ala wayal qalb. Bahwa di dalam hati manusia itu di dalam diri manusia itu ada suatu ya qalb hati.
Dan apabila hati itu adalah baik, maka baiklah semua. Tapi apabila hatinya rusak, maka rusaklah semua gitu ya. Dan dalam hati itu menurut Al-Quran surat As-Sams kalau tidak salah ya. Jadi wa nafsi wa masawaha falhama fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasha. Jadi Allah SWT telah mengilhamkan kepada jiwa kita, kubur kita itu dua potensi besar gitu ya. Yang satu sama lain itu mempunyai kekuatan tersendiri. Itu adalah fujur dan takwa. Fujur dan takwa. Fujur ini adalah suatu potensi di mana manusia itu bisa berperilaku, bisa memiliki sikap-sikap yang bertentangan dengan agama, karena ini adalah dasarnya nafsu, hawa nafsu gitu ya. Nah, sementara takwa adalah potensi di mana kalau dikembangkan itu adalah potensi kebaikan. Manusia menjadi orang baik, manusia menjadi orang yang soleh, dan dalam PowerPoint saya gambarkan bahwa takwa itu akan berkembang menjadi manusia-manusia yang melakukan kebaikan. Manusia-manusia yang senantiasa komitmen terhadap ibadah kepada Allah. Di sana adalah muncul akhlakul karimah, kejujuran, amanah, kemudian keadilan, kemudian kesabaran, takwaan. Dan menurut surat An-Nisa 69 kalau tidak salah, bahwa mereka itu contohnya yang terkembangkan takwanya dan penuh perkembangan takwanya itu adalah uswah bagi kita adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita ingin ikuti mereka. Karena mereka itu adalah yang dijanjikan di dalam doa kita setiap saat kita berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapakah yang an'amta 'alaihim itu? Di dalam surat An-Nisa 69 dikatakan, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang yang an'amta 'alaihim adalah mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan itu senantiasa kita baca setiap sholat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan itu arah kita. Kita kembangkan diri kita kembangkan anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita adalah ke jalan shiratal mustaqim. Karena di samping shiratal mustaqim ada al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setan sangat berkepentingan gitu, karena setan merasa dirajam oleh bahasa Sunda tuh, dilaknat Allah SWT. Setan itu kan dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah waktu bagi saya untuk menggoda manusia itu. Allah telah memberikan izin gitu ya, lehal bahwa setan itu menggoda manusia lehal gitu, lehal dari Allah SWT. Di dalam surat Al-A'raf itu dikemukakan bagaimana usaha setan itu senantiasa menggoda manusia supaya manusia itu terjerumus ke jalan kesalahan dan mengikuti dia ke alam neraka kan. Di dalam surat Al-A'raf dikatakan, qala fabima awaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, dia ngomong, karena engkau telah melaknat aku, maka aku akan duduk di jalan yang lurus gitu bagi mereka. Artinya bahwa saya akan menghalangi manusia-manusia itu untuk masuk ke siratal mustaqim, ke jalan yang benar. Jalan kebenaran itu adalah Islam. Wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Jadi jalan yang benar itu adalah Islam, yaitu beribadah kepadaku. Wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Beribadah kepadaku itu adalah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan Islam, siratal mustaqim. Dan bagaimana setan itu strateginya gitu. Maka ayat berikutnya adalah
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kemudian aku akan berdatangi mereka, akan menggoda mereka itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan itu kata Ibnu Abbas, itu godaan setan bagaimana supaya manusia itu meragukan akhirat. Manusia itu supaya tidak mempercayai hari akhirat, tidak mempercayai surga, tidak mempercayai neraka, tidak mempercayai alam barzah dan sebagainya. Jadi setan menggoda manusia untuk tidak meyakini hari akhirat itu. Dan mungkin setan menggoda supaya manusia tidak meyakini ada Allah gitu ya. Dan itulah ateis. Dan Bapak dan Ibu, saya telah membaca beberapa artikel sekarang ini yang sangat mengkhawatirkan kita sekarang bagi generasi muda kita. Jadi mereka ada komunitas namanya free thinking gitu ya. Itu adalah komunitas yang padumnya adalah anak-anak atau generasi muda yang ateis dan juga ada yang agnostis. Jadi mereka percaya kepada Tuhan tapi tidak beragama gitu. Dan ini persoalan besar gitu. Ada beberapa contoh yang saya tahu sudah beberapa contoh anak-anak kita berangkat kuliah ke luar negeri. Ada teman saya ke Australia, kemudian di sini anaknya adalah sangat soleh, sholat, membaca Quran, bagus sekali lah. Tapi pulang kuliah dari sana, dia waktu oleh orang tuanya diminta untuk sholat berjamaah, kemudian membaca Quran bersama gitu ya. Dia menolak karena saya tidak percaya kepada agama. Saya percaya pada Tuhan, tapi Tuhannya siapa gitu. Sampai 10 tahun dia tidak bertobat gitu ya. Bertobat setelah dia menikah gitu. Jadi memang ini adalah satu tantangan bagi kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini agar tidak terjangkit, agar tidak tertular oleh hama-hama yang bisa meruntuhkan keimanan dan akhlak karimah gitu. Jadi anak-anak kita memang diserang berbagai persoalan gitu ya, dari masalah masalah narkoba, LGBT dan sebagainya gitu. Jadi kita sangat khawatir sekali kalau kita memang tidak apik, tidak tekun, tidak selalu merawat anak-anak kita, maka jangan disalahkan kalau memang anak kita itu menyimpang nanti dalam masalah agamanya, menyimpang dalam masalah perilakunya, berperilaku menyimpang gitulah. Nah ini adalah setan berusaha betul gitu. Jadi bagaimana dia menggoda manusia supaya tidak percaya kepada akhirat. Kemudian wa min khalfihim itu dari belakang gitu. Jadi belakang itu adalah bagaimana saat menggoda manusia untuk mencintai dunia. Bagaimana dia dia melebihkan, dia sehari-hari sangat mementingkan masalah dunia tapi melupakan masalah akhirat. Jadi hubbu dunya wa karahiyatul maut. Jadi sangat cinta kepada dunia, tapi dia benci kepada maut. Artinya dia benci kepada kehidupan akhirat. Jadi di dunia, gitu. Di dunia Rasulullah gitu. Dia sehari-hari sibuk mencari uang, mencari rezeki, mencari semua keperluan duniawi, tapi dia tidak melakukan ibadah kepada Allah sementara. Dan itu adalah setan dari sana. Banyak orang yang sekarang tertipu sama dunia. Artinya dia adalah bagaimana dia berjuang untuk menjadi orang kaya. Mungkin orang-orang yang korup itu juga adalah yang hubbu dunia itu. Sudah berhasil Tuhan menggoda mereka dari wa min khalfihim. Dia cinta dunia kan gitu ya. Mungkin contoh-contoh yang kita tahu dari Al-Quran, bahwa orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, tahta, jabatan, seperti Fir'aun, Namrud, itu ada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, tapi itu adalah terjerumus kepada godaan setan itu, yaitu adalah wa min khalfihim. Dia sangat diberikan kenikmatan oleh Allah, kerajaan, harta kekayaan dan sebagainya, tapi dia menolak kepada agama.
Bahkan Firaun sendiri kan mengatakan ana rabbukumul ala. Sudahlah menjadi manusia yang sombong, menjadi yang songong, arogan gitu. Padahal dia sudah diberikan berbagai kenikmatan Allah SWT. Itu adalah contoh mereka yang memang telah terbelenggu oleh sifat yang fujur itu, sifat fujur. Dan Al-Quran mengatakan bahwa innal fujari lafi jahim. Sebenarnya orang-orang yang fujar, seorang orang yang ngagugu nafsu, hawa nafsu gitulah. Dan dia sangat sangat benci kepada agama, maka dia adalah al-fujar lafi jahim. Orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang menjadi pengisi neraka. Fujur, fujar itu adalah ada kata yang sangat bersumber, ada dari kata yang sama gitu. Jadi orang yang fujur itu fujar gitu ya. Jadi orang-orang yang senantiasa ngagu hawa nafsu lah, ngumbar amarah. Mereka itulah mereka yang dalam hidupnya dia sangat tidak peduli kepada diri agama. Kemudian setan itu menggoda kepada kita wan aimanihim. Itu adalah bagaimana setan meragukan kepada kita tentang perintah agama. Dia menolak, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, tidak mau melakukan sholat, tidak mau melakukan zakat. Jadi meniadakan perintah-perintah itu. Dan itu adalah menjadi orang yang sombong gitu. Al-kibir. Al-kibir itu adalah orang yang batrul haq wa tunas gitu. Orang-orang yang batrul haq itu adalah menolak kebenaran, menolak perintah, dan sangat suka menghina orang. Jadi setan itu kan sosok makhluk yang sangat sombong. Waktu dia diminta sujud oleh Allah SWT kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Waktu ditanya, kenapa kamu tidak mau memenuhi perintahku pada saat disuruh sujud? Surat Al-A'raf yang awal-awal itu dikemukakan bahwa karena aku adalah lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan olehmu dari api, sementara Adam dari tanah. Itu adalah kesombongan, keadigungan, kearoganan setan. Dan manusia sangat tidak diharapkan kalau kita ingin menjadi manusia yang dicintai Allah, maka kita harus menjauhkan diri dari sifat kibir ini. Karena sifat kibir ini adalah sabda Rasulullah SAW, la yadul jannah man kana fi qalbi misqal dzarratin minal kibir. Jadi tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sedikit sifat kibir. Apalagi kalau memang sombong benar. Sedikit saja itu sudah tidak sudah tidak bisa masuk surga. Orang yang kibir itu adalah dan juga gomtunas. Jadi dia itu adalah sombong, sangat arogan kepada manusia lain, suka menghina orang lain, dia merasa lebih dari orang lain gitu. Dan ini adalah artinya bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang dicintai Allah SWT, maka kita harus menghormati orang lain, bersikap respek terhadap orang lain. Artinya adalah di sini silaturahim. Silaturahmi. Kita merasa bahwa kita dengan orang lain itu di sisi Allah adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Islam itu adalah tidak ada manusia yang dicintai Allah kecuali orang yang lebih takwa. Tidak ada manusia yang paling mulia kecuali orang yang bertakwa. Jadi Allah akan melihat kepada manusia itu bukan dari sisi jasmaninya, dari harta kekayaannya, tapi adalah ketakwaannya. Dan itu adalah banyak dari kita juga manusia yang memang tergoda oleh setan, itu dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT. Jadi kalau kita bersifat sombong, artinya adalah kita mengikuti setan, menjadi hamba setan. Karena dalam Islam hukum haramnya sifat sombong. Dan kemudian yang selanjutnya setan itu adalah menggoda manusia dari wan syama'ilihim. Jadi dari sisi kiri. Itu artinya adalah
setan itu mendorong manusia untuk senantiasa melakukan dosa, melanggar apa yang dilarang Allah SWT. Kita sudah sangat mengenal, di kita ada namanya molimo ya. Jadi madon, madat, main, maling, kemudian mateni. Jadi madon itu adalah zina. Kemudian madat itu adalah minuman keras, narkoba gitu ya. Kemudian maling ya, maling dari mulai korupsi, ngabangsat, ngagarong gitu, mutil dan sebagainya. Kemudian mateni, bunuh diri, membunuh orang lain. Kemudian main itu judi. Itu adalah di kita sudah kenal di budaya kita ada molimo. Dan ini ada semuanya dalam Islam itu adalah dosa besar hukumnya. Dan setan itu sangat bagaimana dia memberikan godaan kepada manusia supaya manusia itu senang zina, senang main judi, senang membunuh orang lain gitu ya. Dan banyaklah di kita juga yang minuman. Itu saya contohkan dalam PowerPoint bagaimana generasi muda kita yang terbelenggu oleh fujur, sifat fujur itu yang takwanya mungkin tidak tersentuh dalam pendidikan oleh orang tuanya. Sehingga mereka banyak minuman keras, dan dari dampak minuman keras itu, dari contoh-contoh itu, mereka melakukan pemerkosaan, perzinahan, pembunuhan. Jadi inilah manfaat atau hikmah dari kalau orang melakukan apa yang dilarang Allah SWT, maka dia akan berperilaku yang di luar kenormalan, keluar kewajaran. Jadi dia menjadi manusia yang tidak terkendali. Nah, oleh karena itu kita sangat paham bahwa kenapa Allah melarang minuman keras, melarang berzina dan sebagainya. Karena dampaknya itu adalah bukan dampak terhadap sendiri, tapi juga berdampak kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Yaitu asalnya merugikan kepada kehidupan bersama. Dan apalagi kalau kita bercita-cita menjadi masyarakat yang badatun thayyibatun warahmatullahi ghafur, maka kalau namanya masyarakatnya seperti ini, maka jangan mengharap bahwa suasana badatun thayyibatun warahmatullahi ghafur itu tidak akan tersampai. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu adalah setan ya. Dan dalam Al-Quran itu banyak juga orang-orang yang dibenci Allah karena memang mereka itu sangat terbelenggu oleh sifat fujur ini. Sifat yang fujur hawa nafsu itu. Sehingga dalam beberapa ayat saya kemukakan di sana, ada beberapa yang manusia yang seperti apa yang sangat dibenci Allah. Di dalam surat Al-Maidah ada disebutkan bahwa Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu ada sangat benci, sangat marah kepada orang-orang yang mufsid. Ifsad itu adalah orang yang membuat kerusakan. Orang yang membuat kerusakan artinya adalah orang yang mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau di kita namanya orang yang membuat kerusakan itu kerusakan alam, kerusakan merusak kehidupan sosial, mengganggu kenyamanan orang lain, itu adalah ifsad. Dan itu adalah sangat dibenci oleh Allah SWT. Kalau di kita banyak yang illegal logging, banyak orang yang merusak hutan, merusak tatanan kehidupan masyarakat, itu adalah mufsidin. Kemudian yang orang yang dibenci oleh Allah SWT juga adalah sifat dolim. Dolim itu ada dolim ala anfusim kepada diri sendiri, ada dolim kepada orang lain. Dolim kepada diri sendiri itu adalah orang yang melakukan dosa, yang melakukan atau melanggar larangan Allah SWT. Pada saat Nabi Adam alaihissalam dia melanggar larangan Allah SWT, maka dia tobatnya adalah dengan berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Jadi, ya Allah, aku ini telah mendolim diriku. Artinya, mendolim diriku itu adalah
dia melanggar aturan Allah SWT. Jadi dolim itu tidak hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Yaitu mendolimi diri kita sendiri. Maka itu adalah sangat dibenci Allah karena memang masuk kepada dosa. Yang ketiga adalah innallaha la yuhibbul mu'tadin. Adalah orang-orang yang melanggar batas, orang-orang yang adun lah. Adun itu orang yang melanggar batas, yang berperilaku di luar kewajaran. Dan dalam surat lain Allah SWT mengatakan bahwa adun, lakanud itu ada persamaan maksud. Innal insana lakanud. Kanud itu Kanada itu gersang. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, orang yang tidak mau menolong orang lain, gitu. Dan orang yang suka memukul. Kalau dulu hamba saya mungkin sekarang adalah pembantu atau ART kan gitu ya. Itu ada orang-orang yang termasuk orang-orang yang keluar dari batas-batas nilai-nilai keislaman. Dan mutadin ini kalau dalam bab umumnya warisan, dia tidak mau melakukan bagi waris berdasarkan ketentuan Allah SWT. Itu juga mu'tadin, gitulah, mu'tadin. Kemudian yang berikutnya adalah wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Jadi Allah sangat membenci pada orang-orang yang kufur dan berbuat dosa. Jadi dia kufur, berbuat dosa. Jadi memang ini berdobel gitu. Kufur tidak, memang ya kufur menolak adanya Allah, menolak keesaan Allah, gitu, kufur. Dan karena tidak tahu hukum maka dia atim, dia berbuat dosa. Jadi orang yang menolak kepada agama Allah, menolak Allah, itu adalah orang kufur, dan itu adalah mereka berbuat dosa. Kemudian berikutnya ada An'am 1:1, innahu la yuhibbul musrifin. Allah sangat membenci kepada orang yang israf. Israf di sini adalah israf dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian. Jadi melebihi batas gitu ya. Jadi israf ini seperti namanya orang yang kalau bahasa Sunda monyah-monyah itu, yang berpoya-poya dalam menggunakan kenikmatan dari Allah SWT. Sementara dia tidak melakukan zakat, tidak melakukan sedekah, tapi dia memanfaatkan harta kekayaannya adalah untuk kesenangan pribadi. Itu juga termasuk israf, kan gitu ya. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jadi Allah sangat membenci kepada orang yang khianat dan berdosa. Orang-orang khianat itu adalah orang yang kalau dalam perjuangan, banyak dalam perjuangan kita zaman Belanda gitu. Banyak orang-orang kita yang berkhianat. Artinya adalah dia menjilat kepada orang Belanda untuk mendapatkan kesenangan duniawi, kemudian membocorkan rahasia tentara kita, rahasia kemampuan prajurit kita dan sebagainya, pertahanan kita, sehingga karena kebocoran itu maka kita bobol. Itu khianat, dari khianat kepada negara, juga khianat kepada janji kita kepada Allah. Nah, sebenarnya orang yang kafir, orang yang musyrik atau orang yang tidak mau beragama itu adalah telah berkhianat sebenarnya kepada janji kita pada saat kita di alam arwah. Allah subhanahu qaulu bala syahidna itu. Kita dulu sudah bersyahadat kepada Allah, tapi kemudian sekarang dia ateisme, tidak mau bertuhan kan itu. Tidak bertauhidullah. Itu sebenarnya termasuk khianat kan itu. Dan itu ada orang yang khianat itu adalah dibenci oleh Allah SWT. Dalam keluarga juga mungkin banyak orang yang berkhianat. Namanya yang selingkuh gitu, dan berzina dengan istri orang lain dan sebagainya, atau dengan suami orang lain. Itu juga adalah khawanan, khianat. Berkhianat kepada perjanjian. Karena pernikahan itu ada suatu janji yang sakral. Gitu ya. Kemudian dia khianat berselingkuh dengan orang lain. Itu adalah khianat juga. Itu adalah termasuk pada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang hianat ini memang ada juga ayat yang termasuk juga hianat. Al-Anfal 5 dalam 58, innallaha la yuhibbul khainin. Sama itu, berkhianat. Kemudian al-mustakbirin, yang tadilah takabur, sombong, innahu la yuhibbul mustakbirin. Kemudian ayat yang lain adalah innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Itu adalah Allah sangat membenci kepada orang yang sombong, suka ria, suka memamerkan diri, gitu, ingin dipuji kan itu. Orang yang ingin dipuji sebenarnya dia sudah musyrik kecil kan. Sebab apa? Sebab alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu adalah punyaan Allah. Jadi kalau orang ingin dipuji, ria atau ya ingin dipuji oleh orang lain, itu adalah telah menanamkan bibit-bibit kebencian Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Karena orang yang dia itu berarti dia dalam beramal tidak ikhlas, tidak lillahi taala tapi demi pujian orang lain. Karena ingin dipuji itulah maka dia sudah menyimpang dari alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah kita bicarakan masalah al-qalbu kita kan gitu. Kita ini oleh Allah SWT tidak dijamin bahwa agama Islam, keislaman itu adalah akan senantiasa ada pada diri kita. Islam itu ada dan senantiasa tersedia dalam diri kita, amat tergantung kepada seberapa jauh kita ini komitmen dan merawat ketakwaan diri, ketakwaan dalam hati kita ini. Karena qalbu itu adalah yang qalbu itu bolak-balik itu. Dan ini adalah memang oleh Rasulullah SAW sangat diberikan kehatian kepada manusia bahwa sabda Rasulullah SAW bahwa qalbu itu adalah seperti piala katanya. Piala bergilir antara malaikat dan syaitan. Apabila malaikat yang mendapatkannya, artinya ada di sana bisik-bisikan baik. Itu ada ketakwaannya gitu. Apabila nilai ketakwaan itu adalah berada dalam hati manusia, maka dia akan baik. Tapi kemudian kalau qalbu itu penuh dengan bisikan-bisikan setan, hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang yang tidak baik, yang dolim, takabur, sombong, kan gitu, pembunuh dan sebagainya. Makanya kita senantiasa dalam pada sholat kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah yang membolak-balikan hati kami, maka kuatkanlah kami dalam beribadah, baguskanlah ibadah kami, dan kembangkanlah semangat kami untuk bersyukur kepadamu. Kenapa? Karena kita merasa memiliki keyakinan bahwa qalbu kita itu adalah berbolak-balik, senantiasa berubah. Gitu. Oleh karena itu supaya bagaimana hati kita itu adalah komitmen senantiasa ada dalam garis shiratal mustaqim, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dan oleh karena itu juga qalbu itu adalah kaitannya dengan keimanan kan gitu. Makanya al-imanu yazid wa yanqus. Nah, jadi yazidnya kenapa? Bisa yazid, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi kalau kita ingin senantiasa qalbu kita itu berada dalam shiratal mustaqim, dalam jalan yang benar, maka kita adalah bagaimana kita komitmen untuk taat kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Kita sekarang insya Allah sedang melaksanakan taat kepada Allah, ibadah saum. Dan mudah-mudahan kita memang dijauhkan dari sifat-sifat yang dorongan setan yang melakukan dosa-dosa itu. Dan kita ya alhamdulillah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa syurika wa husni ibadati. Itu adalah doa kita kepada Allah supaya kita berada dalam ridho dan pertolongannya. Ibu dan Bapak semua, mungkin itu materi dari saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada kekeliruan mudah-mudahan mohon maaf gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kita kasih waktu ya, Pak. Halo? Ya, ya. Monggo, Pak. Kita Ya. kasih waktu, Pak. Mungkin kalau ada jamaah yang mau ingin bertanya gitu ya. Ya, mangga. Kalau saya dapat Ya, menjawab. mudah-mudahan. Ya, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Prof ya tentang perspektif pendidikan akhlak ini kayaknya. Adanya korelasi antara ibadah Ramadan saat ini, kemudian ujian yang sedang dihadapi saat ini juga gitu. Tentunya ini akan uji tentang hati kita, sifat perbuatan hati kita yang subhanallah tadi sangat gamblang dan jelas, di mana posisinya, di mana keberadaannya. Ini adalah sebuah tantangan gitu ya, bagaimana agar satu sisi fujuroha dan wataka ini akan bersaing begitu rasanya dalam konteks tadi ya, seperti piala tadi Pak, jadi luar biasa nih. Mana Pak Ibu silakan yang mau ingin bertanya, itu sudah dari mana ya? Saya buka dulu Amut ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau menyampaikan penasarannya tentang materi ini? Halo? Dari siapa? Bisa setting juga ya, setting kalaupun tidak berkenan menyampaikan lewat speaker ya. Ya. Baik, Pak Bambang, Pak Bambang. Pak Samsu boleh sedikit ini Pak. Pak siapa Pak Ivan? Pak Bambang. Pak Bambang. Boleh Pak silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya silakan Pak. Dari uraian tadi ya. Kalau nggak salah saya menyimak memang masalah akhlak ya terutama itu tidak hanya ditentukan oleh faktor tadi fitrah ya atau keturunan semata. Jadi intinya mungkin saya hanya ingin menanyakan tuh begini, ketika kita melihat kualitas keimanan seseorang, keislaman seseorang, apakah kita bisa mengukur hanya dari sholatnya yang bagus misalnya, puasanya yang bagus? Karena kan dalam kenyataannya ternyata banyak orang Islam yang juga terus dalam kasus-kasus seperti dijelaskan oleh ya, maksudnya itu misalnya menyangkut kasus korupsi atau mungkin ada kejahatan apa. Nah, permasalahan bukankah yang bersangkutan itu ahli sholat misalnya atau ahli atau puasa? Nah, saya jadi ingin bertanya ini satu. Bikin hari ini bikin itu nih asik kakak masih puasa. Halo Pak. Halo. Ya, halo. Mungkin Pak. Ada Pak. Halo. Iya halo. Silakan Pak. Silakan. Pak Bambang. Tidak putus ya? Putus Pak. Oke. Tapi mungkin putus ya. Oke. Tapi ini sudah bisa nangkap ya? Iya. Jadi ada ketidakkonsistenan Pak ya antara ibadah mahdhah dengan akhlaknya kan gitu Pak ya. Orang-orang yang korupsi itu kan padanya orang-orang yang sudah ke haji. Jadi memang kita sangat memalukan Pak ya. Jadi makanya di sini adalah bagaimana Pak jangan sampai anak-anak generasi muda kita itu gitu ya. Ada yang sampai punya satu kepercayaan yang salah gitu. Ini masuk suara yang lainnya. Oke, saya ini Pak mute lagi ya biar ini mute all, karena tidak ini. Oke, sebentar Pak. Mungkin kembali kepada cara kita mendidik anak-anak Pak dalam masalah agama gitu. Jadi kadang-kadang kita mengajar agama itu bersifat doktriner. Jadi umumnya masalah zina. Pokoknya kamu zina itu haram hukumnya, kan gitu ya. Tata kerabu zina sudah sampai di sana gitu. Tapi kita tidak berbicara atau mengajak berbicara, berdialog dengan dia. Kenapa zina itu tidak boleh?
Kan gitu ya. Kenapa? Zina itu tidak boleh. Apa hubungannya zina dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan pribadi, dengan penyakit, dengan kesehatan, dan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jarang kita berbicara itu, makanya ya memang ini kalau anak-anak memang tidak masalah, tapi kalau sudah remaja dan sebagainya, itu adalah bagaimana proses pembelajaran kepada anak itu tidak doktriner, gitu, tapi adalah bagaimana membangun kesadaran itu dengan membuka alam pikirannya gitu ya. Ada logikanya gitu tentang hubungan antar nilai agama dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan sebagainya. Nah, ini ada cerita gitu ya, bagaimana seorang pejabat dulu naik haji, Pak. Nah, dia itu memang seorang koruptor gitu. Nah, dia pada saat di Multajam, dia itu sambil nangis gitu. Kalau bahasa Sunda sesenggukan lah gitu, Pak ya. Setelah itu dia datang kepada seorang kiai yang menjadi mungkin pemimpin atau apalah. Pak Kiai, alhamdulillah saya sedang merasa plong sekarang. Dosa-dosa saya sekarang sudah tidak membebani saya lagi. Karena tadi saya sudah bertobat kepada Allah di Multajam. Dan Multajam itu ada tempat yang sangat mustajab. Jadi insya Allah dosa saya sudah hilang katanya. Kata Pak Kiai, Bapak, dosa yang mana yang hilang itu gitu. Itu mungkin dosa kepada Allah bisa lah diampuni Allah gitu ya. Tapi kalau umpamanya karena Anda ini adalah telah mengkorup gitu. Mengkorup harta rakyat, mengkorup uang negara gitu. Kalau Bapak tidak mengembalikan uang itu, tidak mengembalikan uang itu kepada rakyat dan tidak minta maaf kepada rakyat dan negara, maka dosa itu tidak akan diampuni Allah sementara. Karena ini adalah dosa antar manusia. Nah itu Pak, jadi jangan di masyarakat biasa, masyarakat di pejabat tinggi pun yang kita katakan bahwa itu ada punya pemikiran, punya kesadaran tinggi, tapi mereka itu memang seperti itulah pemahamannya kan gitu ya. Jadi seolah-olah kalau berdosa apapun kalau sudah minta kepada Allah, Multajam, apalagi di haji, sudah hapus gitu. Makanya kita itu sebaiknya bagaimana pada saat mengajarkan nilai ibadah atau hablum minallah, hanya masalah wudhu gitu ya. Bahwa anak kita makanya pada wudhu itu bagaimana cara berwudhu, membasuh tangan dan sebagainya gitu ya, baca basmalah tangan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mulai gitu dalam mengajarkan kepada itu membasuh wudhu tangan. Mengapa dalam wudhu itu tangan harus dicuci kan itu ya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan kesucian. Kesucian itu bukan hanya daripada najis, tapi adalah kesucian rohaniah gitu. Bahwa tangan kita itu kalau kita ingin selamat, ikan mendapat rahmat dari Allah SWT, maka tangan ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak suci. Hal yang tidak suci itu memang kalau anak-anak di remaja atau sekolahan gitu, banyak yang tawuran Pak. Tawuran Pak. Itu pasang pukul, pakai bawa parang, pakai celurit, itu adalah perilaku yang tidak suci yang sangat dimurkai Allah SWT. Itu tangan itu. Jadi bagaimana tangan ini disucikan dari perilaku-perilaku yang menodai kesucian diri kita. Itu menyakiti orang lain, menggebuk orang, menampar orang, apalagi membunuh orang. Nah itu dijelaskan gitu. Kemudian kita berkumur gitu. Kenapa? Berkumur itu memang selain adalah najis atau mengeluarkan kotoran gitu ya. Tapi juga bagaimana kepada anak diajarkan bahwa bagaimana kita menggunakan mulut kita, bibir kita, lidah kita itu adalah untuk mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Kata-kata yang kaulan ma'rufah, kaulan yang baik. Kaulan layinan, kaulan yang santun gitu. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak itu untuk tidak melakukan kata-kata yang menodai kesucian dan melanggar nilai agama. Nah, saya sangat khawatir dan sangat dengan kondisi anak-anak kita di Bandung menurut saya. Anak-anak kita itu di Bandung, orang Sunda ini gini. Manggil kepada teman kan sudah tidak manggil teman, tapi maaf anjing kan gitu ya. Anjing. Dan di sana itu najis mugolado kan gitu. Saya suka joke Pak kepada anak itu,
kamu itu kalau sholat, kamu harus mulut kamu harus disertu gitu. Di samping wudhu dengan air, kamu harus ngamun tanuh gitu loh, supaya bersih. Sebab itu kata-kata yang dari najis mughalladhah itu ya, anjing itu kan itu. Dan itu adalah haram hukumnya memanggil orang lain dengan kata-kata yang menurut agama itu tidak baik. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan biasanya kalau sesuatu perilaku yang sudah dibiasakan, maka itu menjadi sepembenaran gitu. Seolah-olah itu tidak jadi masalah. Dan orang tua tidak memasalahkan gitu. Pimpinan masyarakat itu seolah, coba Pak, sekarang itu. Dan itu kata-kata itu, kenapa kita harus menjaga kata-kata? Karena kata-kata yang keluar, Pak, itu adalah kalau dalam bahasa psikologi itu ada psikolinguistik kan gitu. Bahasa yang berdampak psikologis gitu. Pernah ada anak SMP Pak gitu ya. Bagaimana kaitan antara kata-kata dan itu dengan karakter? Anak SMP bertiga gitu Pak. Ini ada yang tinggi, ada yang sedang. Nah, lewat di rumah saya, kemudian yang tinggi itu ngomong kepada temannya, dia dengan bahasa Sunda, mohon maaf Pak, kalau ini bahasa Sunda gamblang supaya contohnya ini. Jadi sambil nulak cangkeng, nulak pinggang gitu Pak, ngomong ke temannya itu adalah anjing, goblok, guru nyen soal, aing itu bisa ngejawab, nah gitu Pak. Jadi anak-anak yang biasa dengan kata-kata seperti itu, dia bagaimana masuk kepada persepsi, masuk pada pemikiran, dan itu menjadi seolah-olah menjadi biasa. Jadi mengatakan anjing kepada guru itu merasa tidak berdosa gitu. Dan itu kalau dilihat dari karakter, dari akhlak itu sudah masuk kepada akhlakul madmumah kan. Sebab dia sudah ngata-ngatain goblok, anjing, guru, nah gitulah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, bagi mereka yang mungkin bukan orang Sunda ya, bahasa Indonesia mungkin tidak jadi perawat, tapi ini orang Sunda. Bagaimana kita mengajarkan agama ini gitu ya. Di dalam wudhu saja itu sudah penuh dengan nilai-nilai yang sangat bagus kalau diterapkan dalam kehidupan kan gitu. Dari mulai tangan, daripada mulut, kaki gitu. Kaki itu harus dibasuh, disucikan. Maka janganlah melangkahkan kaki itu ke tempat-tempat yang tidak boleh oleh Allah. Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu melihat bagaimana beraga, nasib beraga sekarang itu, aduh beraga sekarang itu sudah, ya, sebelum lockdown gitu ya, itu menjadi tempat maksiat gitu ya. Banyak sekarang sudah kumuh lah gitu beraga itu ya, motor berderet gitu. Saya pernah pulang jam 4 setelah saya dari rumah, dari orang tua saya, jam 4 subuh Januari, dan lewat Braga, dan itu banyak anak-anak kita yang masih muda kita yang teler gitu Pak. Nah itu kan itu kalau kita ajarkan, mereka melangkahkan kaki itu bukan ke masjid, bukan ke tempat yang baik, tapi melangkahkan kaki ke sana. Jadi bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai ibadah itu dikaitkan dengan kehidupan keseharian, kepada sosial kemasyarakatan. Jadi bagaimana ditanamkan bahwa kaitan ibadah itu dengan kebaikan hidup bersama dan sejahtera. Badatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, itu mungkin. Alhamdulillah Pak Prof, luar biasa nih. Gamblang sekali penjelasannya. Pak Bambang ya, subhanallah nih. Bapak ini karena waktu kita sudah mau menjelang buka, di sini pun ada program ceramah monolog ya di masjid ya. Tampaknya cukup ya. Ya, mangga. Pertemuan hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak atas kehadirannya, termasuk kepada Bapak Profesor Yusuf ya. Saya sangat senang sekali nih, ilmu ini luar biasa. Kami dapat ilmu yang sangat jelas tentang bagaimana itu akhlak ya. Tentunya ke depan kita bisa agak lagi nih lebih. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua Pak. Insya Allah Pak, insya Allah ya. Amin, Saya senang sekali nih. Amin. Karena ilmu ini penting Pak tentang kehidupan kita, perlu kita, apalagi ini berkenaan dengan masalah ibadah dan akhlak gitu ya. Yang perlu kita baguskan dalam keseharian kita. Baik Bapak Ibu yang budiman, sekali lagi kita akhiri pertemuan sore hari ini dan kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Prof, luar biasa, bagus sekali. Amin. Alhamdulillah ya. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Iya, sama-sama. Prof.
Enggak, sambil-sambil Pak. Alhamdulillah. 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 Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Prof. Samsul, sadayana. Ya, terima kasih Pak semuanya. Persiapan buka, mangga silakan. Dan jangan lupa ada sama monolog ya di masjid Pak. Coba. Oke, sip. Pak Iwan. Jangan. Alhamdulillah. Harus sama video kayaknya. Bukan jenis itu aja Pak Iwan.